Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, akhirnya saya berhasil memasang DJI O3 Air Unit ya. Yang kemarin sempat kesulitan saya ketika untuk memutuskan ini mau dipasang di mana, karena untuk size-nya si DJI O3 Air Unit ini lumayan gede ya dibandingkan dengan Cadet Vista. Jadi si VTX Air Unit ini berhasil dipasang ya di micro quad 3,5 inch ya. Saya akan coba jelasin bagaimana positioning dari si DJI O3 Air Unit di quad yang saya pasang ya. Sekaligus kita akan coba step by step ya untuk mengaktifasi si DJI Air Unit ini. Kemudian kita coba tes binding ya dengan DJI Goggles V2 ya. Setelah kita upgrade dulu ya si DJI Goggles V2 nya. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, jadi untuk pemasangan DJI O3 Air Unit ini saya pasang di frame IMAX Baby Hawk 2 HD ya, yang sebelumnya terpasang Cadet Vista. Nah, ini sekarang diganti dengan DJI O3 Air Unit. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi untuk posisinya itu diletakkan di bagian belakang, sama sih dengan posisi Cadet Vista ya yang sebelumnya. Cuman untuk mount hole yang ada di frame ini adalah 20x20, sementara untuk si DJI O3 Air Unit itu adalah 25x25 ya. Jadi memang agak berbeda, agak lebih gede, jadi mountingnya agak susah. Akhirnya ini saya lem aja guys, seperti ini guys. Jadi ini saya lem kayak gini, kemudian di bawahnya itu disangga ya seperti ini. Terus kenapa nggak pakai adapter ya, adapter 3D print yang kayak gini? Nah, ini sempat saya coba ya. Cuman kalau pakai adapter ini kan bentuknya lurus ya, seperti ini ya. Kalau menggunakan adapter, nah kayak gini, dia akan jadi seperti ini nih, miring ya. Nah, kalau miring seperti ini, untuk aksesibel port-portnya ini agak susah ya. Di sini kan ada micro slot SD card, kemudian ada USB Type-C, dan di sebelah sini ada tombol bending ya. Kalau misalkan kita miringkan, itu nanti akan susah nih kalau misalkan kita mau upgrade firmware, copot pasang si micro SD, atau untuk bending ulang si micro quadnya ya, nanti akan kesusahan. Jadi tetap dipasang lurus, cuma jadinya mesti dilem nih guys. Nah, dilem seperti ini. Nah, yang penting bisa nempel dan cukup kokoh ya. Jadi adapter ini nggak saya pakai, karena ketika dipasang itu lumayan nambah tebel juga ya, akhirnya bisa nabrak si FC-nya nanti. Terus ada beberapa perubahan yang saya lakukan ya. Contohnya kayak kamera mount yang di sini, yang bawaannya si IMAX Baby Hawk itu dia nggak muat ya. Jadi ini saya ambil cam mount-nya si Raja Wali Borneo, dan setelah saya coba pasin ya, ternyata lumayan ngepas ya di sini. Nah, kameranya masih cukup agak ke dalam ya, jadi cukup terlindungin. Cuman aku nggak ngerti nanti ketika dilihat di FPV feed-nya, apakah nanti akan kehalangan ya di pinggir-pinggirannya ini, apakah nanti akan masuk ke dalam DVR atau enggak, kita belum tahu nih. Karena belum sempat diaktifasi juga untuk si DJI O3 Air Unit ini. Nanti kita akan coba step by step ya untuk men-setting si DJI O3 Air Unit. Sebenarnya ini prosesnya salah nih, harusnya sebelum dipasang kalian itu seharusnya udah diaktifasi ya. Lalu iseng-iseng di depannya ya, karena udah nggak pakai action cam lagi, nantinya kita akan mengandalkan DVR dari si DJI O3 Air Unit ini. Jadi untuk cam mount-nya yang 3D print ini kita bisa lepas. Nah, ketika dilepas ada space nih di depan. Jadi iseng-iseng aku tambahin aja GPS. Ini GPS-nya si KEPARSI M8U, dan di FC-nya ini sebenarnya hanya support 2 UART. Ini FC-nya bawaannya ya, si IMAX maksimum di 25 ampere ISC-nya. Cuman dia support cuman 2 UART. Jadi untuk GPS ini saya pakai sub serial ya. Yang UART 1 itu untuk si RX, UART 2 itu untuk si VTX-nya ya, si DJI O3 Air Unit. Nah, sebenarnya sih simpelnya kayak gini aja sih sebenarnya, nggak banyak perubahan. Cuman sih saya udah cukup puas ya dengan hasilnya, lumayan agak rapi lah ya, seperti ini. Kameranya nih sebenarnya yang agak
mengganggu ya untuk dipasang ya, karena ukurannya itu lumayan lebar ya, jadi lebar ke samping. Jadi untuk kemonnya itu kadang kalau memang bukan didesain ya untuk framenya, itu bukan untuk si DJI O3 Air unit, itu akan susah nih. Nah ini lumayan pas ya, saya nemu kemonnya si Raja Wali Borneo ya, ketika dipasang ini pas banget. Nah ini sengaja belum dipasang ya untuk propellernya karena belum di setting ya. Ini nanti kita akan coba aktifin si DJI O3 Air unit ya, sekaligus kita akan coba upgrade si DJI Goggles V2 yang saya punya. Nanti kita akan coba tes apakah bisa terbinding ya antara si Goggles V2 dengan si Air unitnya ini. Terus saya akan coba timbang juga nih, karena saya ngejar ya supaya bobotnya keseluruhan itu nggak nyampe 250 gram ya. Nah jadi kalau misalkan kita coba timbang, coba pakai alat bantu ini ya. Oke, kita nolkan, kita coba propellernya. Ini ada bautnya juga nih untuk penguncinya, ditambah si drone-nya. Kemudian kita tambahkan strapnya ya, ini plus kita tambahkan baterai. Sebelum ditambahkan baterai dia beratnya di 166 ya gram. Kalau misalkan kita tambahkan baterai, saya pakai baterai Tatu Airline 650 ya. Biasanya saya memang pakai baterai ini untuk si kuat 3,5 inci. Kita coba tes timbang. Beratnya masih di bawah 250 ya, tepatnya di 243,7 gram. Nah selanjutnya kita akan coba aktivasi si DJI O3 Air unit ini menggunakan PC ya. Oke, untuk mengaktifkan DJI O3 Air unit kita membutuhkan aplikasi yang namanya DJI Assistant 2 ya. Nah di sini ada dua series, yaitu DJI FPV series dan Consumer Drone series ya. Kita pilih yang Consumer Drone series. Nah di sini akan kebuka aplikasinya. Kita langsung colokkan aja USB Type-C ke dalam DJI O3 Air unit. Kemudian di sini akan terdetek otomatis ya. Kita tinggal klik aja di sini dan langsung kita lakukan start activation ya. Kita allow access, kita klik aja dan confirm your account. Kita klik. Nah, proses aktivasi berjalan dan activation success ya. Jadi cepat untuk aktivasi. Kita coba cek ya untuk firmware-nya apakah ada update ya di internet. Kita cek, oke di sini ada latest version dikeluarkan di bulan November. Dan di sini ada actionnya, ada tombol upgrade ya. Kita pencet aja tombol upgrade-nya. Kita langsung klik dan di sini kita langsung start update ya. Oke, proses sedang berjalan, kita tunggu aja sampai prosesnya itu selesai. Oke, di sini prosesnya udah selesai ya, udah 100%. Selanjutnya kita akan coba cek ya sekali lagi di bagian firmware. Nah, di sini udah tertulis ya versinya itu current. Terus di bagian action ini udah nggak ada lagi tombol upgrade ya. Kita tinggal quit aja. Oke, yang perlu diingat bahwa kalau misalkan kalian ingin mempertahankan WTFOS ya, kalian mesti root dahulu ya. Jadi kalau misalkan kalian beli Goggles V2 baru atau second yang belum di root, sebaiknya di root terlebih dahulu baru di upgrade ke firmware yang support untuk DJI O3. Karena kalau enggak dia nggak akan bisa di root lagi ya. Jadi sebaiknya di root dulu baru kita upgrade ke firmware yang support DJI O3. Oke, untuk melakukan update DJI Goggles V2 ya, kita membutuhkan DJI Assistant 2 tapi yang DJI FPV series ya, jangan sampai kebalik. Oke, kita langsung klik aja aplikasinya. Nah, sebelum dicolokkan ke PC, kita mesti ubah modenya ya untuk si Goggles V2 ini ke DJI FPV mode. Jadi kalau sebelumnya misalkan kalian berada di mode Vista ya atau mode DIY mode, kalian mesti ubah dulu ke DJI FPV mode, karena kalau enggak dia nggak akan bisa di-upgrade ke versi yang terbaru. DJI Goggles V2 akan terdeteksi secara otomatis ya setelah dicolok ke PC. Kita langsung klik aja ya di sini. Kemudian di bagian firmware update kita akan cek. Di sini ada
versi terbaru ya, 0105. Kita lakukan start update aja, lalu kita akan tunggu aja prosesnya hingga selesai. Setelah menunggu kira-kira 5 menit, proses untuk update DJI Gaggle V2 selesai ya akhirnya. Oke, barusan udah di-update ya untuk si DJI O3 Air unitnya. Ini udah diaktifasi dan udah di-update juga firmware-nya. Kemudian untuk DJI Gaggle V2 ini juga udah di-update firmware-nya menggunakan firmware yang bisa support untuk DJI O3 Air unit. Apakah firmware-nya juga bisa kompatibel dengan si Cadet Vista atau generasi sebelumnya? Bisa juga ya guys, karena tadi di pilihannya juga ada 4 ya, ada yang untuk DJI FPV, kemudian DJI FPV Air unit ya untuk Cadet Vista atau DJI yang generasi sebelumnya, terus ada buat DJI Avata, dan yang terakhir buat yang si DJI O3 Air unit. Oke, kita akan coba binding ya antara Gaggle V2 ini dengan si DJI O3 Air unit. Kita akan coba nyalakan si gagglesnya dulu ya guys. Ini kita nyalakan. Oke, kita tunggu aja. Biasanya untuk nyala itu dia butuh waktu ya sekitar 30 detikan. Ini kita tunggu aja sampai ke standby mode ya. Kita cek dulu apakah udah di standby mode. Nah, kalau udah kayak gini nih, ini artinya di standby mode guys. Nah, untuk melakukan binding ya, atau dalam posisi pairing lah untuk si DJI Gaggle V2, ini kalian perlu pencet ya tombolnya. Nah, tombolnya itu ada di sini nih dekat power nih guys. Ini aku, nah di sini ada lubang ya, kalian bisa lihat lubangnya. Nah, ini mesti kita colok nih, kita butuh alat yang agak tajam ya di sini. Kita pencet. Nah udah bunyi ya, didit. Ini artinya dalam mode binding. Kita akan nyalakan kuatnya ya guys. Oke, untuk nyalain kuatnya kita perlu colok nih di sini nih. Nah, di sini tuh ada kayak buletan kecil ya. Ini kita pencet aja nih. Oke. Nah, udah berhenti ya bunyinya. Di sini artinya udah terbinding. Kalian bisa lihat juga di sini. Tuh, udah ada muncul LED-nya ya. Ini artinya udah ke binding ya. Ini channel A ya, nih berarti ya angkanya ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, si air unit ini cepet banget panas guys. Jadi kalian butuh kipas angin ya. Kalau misalkan dalam posisi seperti ini nih, nggak terbang, kalian butuh kipas angin. Nah, saya biasanya pakai kipas angin kecil ini untuk nyalain. Nah, ini bisa diatur juga nih kecepatannya. Ini yang paling pelan aja, kita taruh di sini ya. Nah, oke, kita akan coba cek ya di sini apakah udah terbinding. Oke, ini udah kelihatan nih guys. Kalian mungkin nggak bisa lihat ya. Ini aku pakai kamera aja ya, mungkin bisa membantu. Oke, nah kalian bisa lihat ya, ini udah terbinding. Caranya cukup simpel, kalian tinggal ikutin aja step-stepnya. Di luaran juga banyak ya yang menunjukkan caranya step by step how to binding si DJI O3 Air unit ini. Selanjutnya kita akan coba terbang ya, tapi mungkin di video terpisah karena sekarang musim hujan, jadi agak susah ya untuk nerbangin kuat yang agak gede seperti ini ya. Oke, paling dari saya itu aja. Thank you udah melihat videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.